Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida dengan NIM F1C121053 dari kelompok 4 Kimia Fisika. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 8 praktikum kimia fisika untuk memenuhi tugas respon percobaan 8, di mana judul dari percobaan ini yaitu arang aktif sebagai adsorben, dengan tujuan untuk mengkaji proses adsorpsi menggunakan arang aktif dan manfaat yang dapat diperoleh dari percobaan ini yaitu dapat mengkaji proses adsorpsi menggunakan arang aktif. Percobaan ini diawali dengan larutan metilen blue dengan konsentrasi 2,258 dan 10 ppm menggunakan Aquades. Lalu dihomogenkan. Konsentrasi divariasikan untuk mengetahui pengaruh terhadap nilai absorbansi yang dihasilkan. Selain itu, penghomogenan dilakukan untuk mencampurkan antara zat warna dengan Aquades secara sempurna. Selain itu, Aquades juga berfungsi untuk mempermudah larutan metilen blue saat dicampurkan dengan arang aktif. Selanjutnya, ditentukan panjang gelombang maksimum larutan metilen blue pada masing-masing konsentrasi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, di mana prinsip spektrofotometer UV vis yaitu apabila cahaya monokromatik jatuh pada medium homogen, sebagian sinar akan dipantulkan dan sebagian akan diserap dalam medium tersebut, sisanya diteruskan. Kemudian dibuatkan kurva kalibrasi larutan standar dari zat warna. Kurva kalibrasi atau kurva standar digunakan untuk menentukan konsentrasi zat warna yang tidak diketahui membandingkan zat warna yang tidak diketahui ke dalam seperangkat zat warna standar dari konsentrasi yang telah diketahui. Perlakuan berikutnya, larutan methylene blue diambil sebanyak 25 ml pada masing-masing konsentrasi yang kemudian ditambahkan arang aktif. Arang aktif berfungsi untuk menyerap zat warna dalam larutan methylene blue. Kemudian dilakukan pengadukan untuk mempercepat memaksimalkan penyerapan arang aktif pada larutan methylene blue. Kemudian larutan disaring untuk memisahkan filtrat dan residu. Filtrat yang dihasilkan kemudian diukur nilai absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu absorpsi, absorben, absorbat, dan prinsip spektrofotometer UV vis. Absorpsi adalah suatu proses penyerapan pada lapisan permukaan di mana molekul-molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan penyerap atau absorben. Adsorpsi adalah zat yang menyerap partikel dalam suatu proses adsorpsi. Absorbat adalah zat yang terserap oleh absorben pada proses adsorpsi, dan prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis adalah apabila suatu cahaya jatuh pada suatu medium homogen, sebagian akan diserap dan sebagian akan diteruskan. Contoh adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika memurnikan air menggunakan tawas. Selama proses ini, sepotong kecil tawas akan dimasukkan ke dalam air dan didiamkan. Beberapa saat kemudian kita dapat mengamati ketidakmurnian yang digabungkan untuk membentuk suatu kelompok besar. Nah, review asisten. Nah, menurut saya, Kak Syariana, menurut saya asisten yang terbaik deh. Tidak pernah marah dengan kami sebagai praktikan, dan pas respon pun senang-senang juga pertanyaannya. Dan kakak ramah dengan praktikan. Kak Diki itu orangnya juga baik, tidak mempersulit praktikan. Laporannya satu kelompok sama juga, jadi agak mudah sih buatnya. Dan kakak orangnya ramah. Kayak aku, menurut saya kakak itu orangnya tidak bisa dibantah apa yang kak kasih tahu. Seperti pas pertama praktikum, kita tidak mau double, tapi kakak orangnya tetap harus di double praktikumnya. Kak Supardi, menurut saya kakak itu orangnya sangat teliti dalam memeriksa laporan. Lepas itu kakak juga kalau praktikum kelihatan kayak bercanda, tapi sebenarnya kakak itu serius banget. Kak Amin, menurut saya asisten yang terbaik deh, tidak pernah marah-marah dengan praktikannya, tapi kakak kalau dilihat orangnya sangat pendiam, tidak terlalu banyak bicara. Kak Rafika, menurut saya Kak Rafika itu menjelaskannya sedikit-sedikit saya mengerti. Dan pas Kak marah-marah di lab itu karena kelompok kami tidak kabari kakak dari jauh-jauh hari untuk respon, sehingga pas kami kabari untuk merespon kakak ada matkulnya. Kak Mimi orangnya kalau menjelaskan bagus, dan kalau bicara lembut sekali dan bawaannya santai begitu. Kak Mimi juga baik banget deh. Kak Tete, menurut saya kakak Tete orangnya agak tegas ya. Baru itu kakak sering kalau dalam lab marah. Sebenarnya kakak juga baik, cuma mungkin sering banyak dramanya. Kak Halimah itu orangnya sama juga ya, sering marah di dalam lab. Entah itu salah itu masalah kecil diperbesar, kan
Tapi pas praktikum kakak menjelaskan tentang praktikumnya itu bagus, dan pas konsul juga kakak tidak pernah marah-marah. Tapi tidak tahu kalau dalam lab kenapa kakak sering banget marah-marah. Kak Jihan, menurut saya kakak orangnya baik, tidak pernah juga marah-marah. Pas konsul juga santai-santai saja. Buat semua asisten, terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan kepada kami sebagai praktikannya kalian. Semoga ilmu yang kalian berikan bermanfaat untuk kami, dan tetap semangat buat asisten kimia fisika 2, semoga sukses selalu. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.